Yo ya, assalamualaikum dulur-dulur semuanya, lur. Oke, di video kali ini aku mau ngasih alasan-alasan kenapa kuliah di Turki ya, Pak. Sebelumnya aku pengen kenalan dulu nih, lur. Aku ini kuliah di sini di Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Singkatannya namanya SUBU. Jadi beda sama SAU ini kan SAU Sakarya University. SUBU itu udah beda fakultas, bukan beda fakultas, udah beda universitas. Soalnya di Sakarya ini udah pecah, yang semulanya itu bersatu jadi pecah gitu loh. Jadi aku di SUBU tapi sama juga kampusnya ada di dalam, rektoratnya juga di dalam gitu loh. Aku itu fakultas di Tourism Işletme. Tourism Işletme itu apa sih? Manajemen pariwisata. Nah, nggak tahu juga kenapa ke manajemen pariwisata. Pokoknya aku milihnya yang gampang aja gitu ya. Kenapa orang-orang pada kuliah di Turki itu alasan-alasannya kenapa aja sih gitu loh. Jadi aku mau udah ngerangkum ya Pak, ngerangkum dari artikel-artikel ya, istilahnya kopas saja ya. Tapi ada juga yang ini berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu loh. Kenapa kuliah di Turki itu kenapa? Alasannya itu apa? Aku mau ngasih 10 alasan kenapa kuliah di Turki. Yang pertama, kampus-kampus di Turki itu termasuk top university global ke 100 top university global. Jadi buat kalian-kalian yang pengen kuliah di kampus-kampus bergengsi di sini, bergengsi di dunia global, di dunia internasional, itu banyak banget kampus-kampus di sini. Tapi ini nggak termasuk, di top global. Yang termasuk itu di daerah Ankara. Ankara sendiri itu di daerah ibu kota Turki, dan Istanbul. Istanbul kalian tahu sendiri, yang dulu mantan kota terbesar di dunia, Konstantinopel, yang sekarang kaya akan sejarah loh. Mantap. Terus itu buat yang pertama ya. Yang kedua, banyak banget peluang beasiswa, karena peluang beasiswa di sini tuh bisa didapetin. Kalian misalnya butuh duit gitu loh, butuh beasiswa di sini, nggak bisa biaya sendiri, biaya dari orang tua tuh kurang misalnya ya. Kalian bisa ngajuin proposal aja, ngajuin proposal ke pemerintah setempat kalian. Misalnya kalian ngajuin proposal ke ini, ke kelurahan atau ke mana gitu loh, Cuk, di Indo ya, mesti dibantu. Soalnya kan, wah, kelihatannya kan keluar kuliah di luar negeri itu wow gitu loh, wow kan. Jadi insya Allah dibantu. Terus peluang beasiswa itu gak cuma dari situ doang. Di sini kalian juga bisa mendapatkan peluang beasiswa itu sendiri. Contohnya dari YTB. Misalnya kalian udah sampai ke sini, kalian bisa langsung daftar YTB di sini. YTB itu beasiswa full dapat makanan, dapat uang saku, pokoknya full, semuanya ditanggung. Jadi kalian tinggal modal badan doang ke sini loh. Gitu. Enak banget kan ya? Enak lah, jelas. Oke, jadi yang ketiga, kalian bisa mudah banget, gampang banget ya dapetin peluang Erasmus. Erasmus itu apa sih? Erasmus itu ini loh, exchange gitu loh. Exchange itu apa? Wah, kalian pengen keluar negeri tapi nggak tahu bahasa Inggris. Udah kalian kuliah sana di Tulungagung. Jadi exchange itu pertukaran pelajar ke Eropa. Biasanya di sini itu ya, kampus-kampus di Turki itu kan kampus yang setengah Eropa, setengah Asia. Dan di sini lebih diakui di negara Eropa. Sebenarnya Turki itu sebentar lagi mau jadi negara Eropa. Tapi ya masih nggak tahu kapan gitu kan. Jadi otomatis negara-negara yang direkomendasiin buat exchange di sini itu negara-negara ke Eropa. Seperti halnya teman saya juga ada yang di Latvia. Tahu Latvia nggak? Mesti nggak tahu. Di Latvia itu negara terpelosok di Eropa. Ada juga yang ke Spanyol. Teman saya juga ada yang mau ke Spanyol, gara-gara corona nggak jadi, Bu. Nggak jadi, men. Jadi diundur besok, katanya Februari. Terus ya ke negara-negara Eropa lainnya. Gampang banget lagi syaratnya loh, gampang loh. Yang penting IPK minimal 3 lah, katakanlah 3. Terus yang penting bisa bahasa Inggris. Sedangkan di sini gampang banget, men, sayangan kalian dalam bahasa Inggris ini sama orang-orang Turki. Orang-orang Turki soalnya jarang bisa bahasa Inggris. Jadi kalian gampang banget buat dapetin Erasmus atau exchange ini loh, dude. Terus yang keempat bukan ya? Alhamdulillah di sini biaya juga terjangkau. Terjangkaunya gimana? Bayangin aja di sini itu ya, Pak. Kalau terjangkaunya itu ya minimal kalau bisa makan ya, buat makan sekedar makan-makan doang itu minimal 5 tele lah. Katakan 5 tele dapet burger-burgeran yang kecil gitu loh, lor. Burger kecil itu lumayan buat ganjel perut banget. Itu 5 tele sama dengan 10.000 lor. 10.000, bayangin aja lor. Sama kayak ente kuliah di Jakarta, di Yogyakarta, di kota-kota besar di Indonesia, Bu. Jadi apa salahnya kuliah di sini? Buat kalian yang misalnya kekurangan budget ya beasiswa aja. Tapi kalau yang kalian kuliah di Jogja yang
Tidak cuma makanan ternyata Pak, tidak cuma makanan. Dan ternyata di sini tuh bis-bis itu transportasi umum lebih tepatnya ya. Transportasi umum itu murah banget, apalagi kalian di sini statusnya sebagai orange atau pelajar. Orange atau pelajar di sini itu semuanya di diskon. Mau kalian mau naik bis umum, mau antar kota, bis antar rumah, antar market gitu ya, itu di diskon semuanya. Bukan cuma itu yang di diskon, museum-museum pun di sini kan kaya akan sejarah. Jadi setiap museum-museum di sini kayak Hagia Sophia, Sultan Ahmed dan lain-lain sebagainya itu kalian bakalan dapet diskon sebagai pelajar. Kalau kalian pelajar terus misalnya umumnya harganya sekian, kalian bakal dapet potongan biasanya setengah. Wah, itu worth it banget. Soalnya pemerintah Turki di sini ya Pak, pemerintah Turki sendiri menspesialkan pelajar. Keren banget kan. Terus yang keberapa ini? Kelima bukan ya? Wah, baru yang kelima. Berarti yang kelima itu ada lagi, kalian akan banyak relasi di sini loh. Gimana caranya sih kok bisa banyak relasi? Karena yang kuliah di sini itu gak cuman pelajar-pelajar dari Indo sama pelajar Turki doang. Kalau di Turki itu ya, jadi yang kuliah di sini itu dari berbagai mancanegara. Mancanegara itu bukan cuman dari negara-negara yang jauh juga, bahkan negara-negara Arab itu banyak banget yang kuliah di sini. Negara-negara Arab kayak Afghanistan, Pakistan, Iran. Ini juga ada yang kuliah di sini. Negara-negara Arab hampir rata. Suriah juga termasuk, Palestina. Pelarian dari Palestina ke sini banyak banget Pak, gitu. Jadi banyak banget dari negara Arab. Terus Afrika juga banyak banget, Afrika, Eropa juga banyak gitu loh. Jadi kalian kalau misalnya udah dapet teman-teman mancanegara gitu udah asik banget men, asik banget sumpah. Bukan cuma dari segi pertemanan, tapi kalian bisa membangun segi bisnis. Yoi, karena kalau syuting di situ-situ doang kayaknya bosen kan, jadi kita langsung pengen pindah aja lor. Jangan di sini itulah, nggak enak. Pindah aja. Oke. Jadi sekarang yang keberapa? Yang ke-6 itu. Oke, yang ke-6 itu biaya UKT yang sangat-sangat murah sekali kan di sini kan. Uang kuliah tahunan UKT ya. Di sini biaya UKT itu sangat terjangkau sekali daripada di universitas-universitas kayak IAIN, UIN, universitas yang di Indo yang yang biayanya aja per semester 2 juta. Itu di sini nggak ada yang 2 juta loh. Ya ada sih, ada. Tapi kalau universitas negeri kebanyakan ya di zamanku ya loh. Di zamanku tahun 2018 itu benar-benar murah banget kan. Itu tahu nggak berapa? 400 TL. 400 TL berapa tahu? 1 juta per semester. Bayangin ya loh. Kayak bayar pondok loh. 1 juta per semester. Bayangin aja. Bayangin. Tapi bedanya di sini itu setiap tahun tuh kan berbeda juga. Di tahun aku itu 400 TL sama dengan 1 juta. 1 juta ya Pak. Dan di tahun bawahanku, maksudnya semakin kesini lagi itu tambah lagi gitu loh Pak. Nah, bahkan tambahnya drastis, gak enaknya gitu. Walaupun drastis tapi masih terjangkau. Masih pengen tahu nggak berapa? Itu 1000 TL sama dengan 2.500.000. Terjangkau kan? Per semester 2.500.000 loh. Kuliah di luar negeri loh. Yoi, sekarang buat yang ke-7 loh. Yang ke-7 apa? Peluang part-time sangat gede banget loh, peluang part-time. Jadi peluang part-time di sini tuh gede banget ya. Banyak banget orang-orang asing yang nyambi kuliah di sini, nyambi kerja juga gitu loh. Soalnya banyak banget, kayak temen aku juga ada orang asing juga, dia dari Mongolia. Dia udah gak mau ngerepotin orang tua, dia gak mau membebani orang tua, dia pengen biaya sendiri dan dia ngambil part-time di sini. Dan alhamdulillahnya dia tuh cukup gitu loh part-time di sini buat biaya hedon dia dan biaya kuliah dia dan biaya hidup gitu loh. 3 itu udah kepegang part-time di sini. Minimal part-time di sini bisa apa? Bisa jadi pelayan. Soalnya di sini bener-bener pelayan kebanyakan dari mahasiswa gitu loh Pak. Banyak banget pelayan restoran, pelayan kafe sih dari mahasiswa. Dan tidak sedikit pula mahasiswa asing yang juga jadi pelayan, kayak mahasiswa Arab jadi pelayan restoran, pelayan kafe gitu loh. Itu banyak banget yang ngambil part-time kayak gitu buat mencukupi kehidupan. Buat kalian yang pengen kuliah di sini dan pengen ngabisin cuma biaya awal terus gak pengen membebani orang tua lagi,
kalian bisa ngambil part time di sini, tapi jangan langsung itu aja. Oke, langsung aja sekarang yang ke berapa? Yang ke-8 ya Pak. Jadi yang ke-8 itu budaya Islam Eropa yang sangat kental gitu loh. Bayangin aja negara Eropa tapi Islam keren, cuk, keren gitu ya, keren. Soalnya mengingat dulu kan kerajaan Turki Utsmani yang sangat ditakuti di dunia loh. Bayangin aja negara Turki Utsmani itu wilayahnya itu kan wah sepertiganya dunia. Sampai Indonesia bahkan ya Pak. Setengah Sumatera itu udah dikuasai sama Utsmani. Ya turun temurun sampai sekarang juga alhamdulillah. Ya kayak gini lah, Islamnya masih kental banget asli. Kalian kalau di sini gak usah khawatir kalau misalnya jalan-jalan ke kota-kota lain buat gak denger suara azan. Pasti suara azan di mana-mana. Terus yang ke-9, Turki itu negara yang aman, Mbak. Alhamdulillah aman sekali di sini. Walaupun Istanbul ya ada sedikit copet gitu ya. Gak terlalu banyak copet juga. Kriminalitas sendiri di sini itu aman banget lah, nggak terlalu parah gitu kriminalitas. Soalnya kesadaran sendiri orang Turki di sini dalam hal maling-memaling gitu ya. Yang ngeliat tuh mereka nggak kayak gitu loh, nggak kayak gitu. Mereka sadar gitu loh. Jadi diri mereka itu udah bener-bener paham ini hal yang boleh, hal yang nggak boleh gitu loh. Sangat perlu dipertimbangkan banget kalau orang Turki itu kayak gitu Pak. Terus yang ke-10, Turki itu salah satu surganya wisata di dunia loh. Ya, seperti itulah. Wisata kaya akan sejarah di mana-mana. Di Istanbul apalagi. Destinasi wisata dari berbagai macam negara, dari Indonesia, dari mancanegara, negara-negara asing, Eropa, Afrika, semuanya bertujuan ke kota Istanbul. Wisata nomor 1 menurut saya ya lor. Soalnya pusat peradaban Islam dan Kristen di zaman dahulu kala, zaman Konstantinopel. Itu yang paling menarik sih dari sini sih. Keren sih emang, sejarahnya banyak banget. Bukan cuma di Istanbul, kalian bisa nemuin wisata kayak di sini Bursa Kapadokia. Terus Pamukkale juga ada tempat mandi air panas yang view-nya bagus banget itu lor. Terus tak tambahin bonus lagi lor, ke-11 tak tambahin bonus peluang buat nonton sepak bola besar, sepak bola top internasional kayak Chelsea, Liverpool ya, klub-klub internasional, klub-klub legendaris. Ini sangat gede sekali lor. Kayak kemarin final Liga Champions aja diselenggarain di Istanbul, Liverpool versus Chelsea. Ente kuliah di Turki tapi ente bisa nonton Liga Champions itu sangar lor, buat story kan sangar gitu loh, kayak berasa ente kuliah di mana, kayak di Barcelona, kayak berasa ente kuliah di Jerman gitu kan, padahal ini cuma kuliah di Turki. Dan besok konon katanya bakal final apa gitu ya, final apalah pokoknya klub-klub Eropa gitu, itu bakal diselenggarain di Istanbul. Yo ya ada bonus lagi lor, bonus lagi ke-12, alasan kuliah ke-12 di Turki. Kemungkinan bisa dapat pasangan bule Turki atau bule mancanegara lain gitu lor. Gimana? Seru kan lor? Mantap kan? Mantap lah, apalagi orang Turki itu terkenal cakep-cakepnya gitu loh Pak. Nggak cewek Turki, nggak cowok Turki gitu loh. Wah itu luar biasa banget sih. Apalagi kan gini loh, kultur yang sama, agama yang sama memungkinkan buat orang Indonesia bisa mencari pasangan-pasangan di sini gitu loh Pak. Tapi harus cari yang bener ya Pak, harus cari yang bener loh. Hati-hati, harus selektif gitu yang penting ya. Itu. Jadi bisa aja bukan orang Turki doang, tapi ente bisa juga nyari dari negara lain. Soalnya kan banyak banget orang dari mancanegara, negara-negara Arab dan negara Afrika, bahkan negara Eropa yang kuliah di sini. Ente bisa ketemu itu tuh orang-orang kayak gitu tuh, orang-orang asing pas Tomer. Tomer tuh apa? Pas kelas bahasa itu ente bisa ketemu orang-orang itu. Dan ente langsung mulai PDKT aja buat langsung ajak rabi, ayo rabi, mau nggak kira-kira langsung nikah gitu loh. Ya dipacari dulu lah, kayak gitu loh Pak. Dan orang Indonesia aja gak sedikit juga yang punya pasangan orang bule gitu. Enak kan? Enak lor. Yoi, videonya sampai sini aja. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyain tentang perkuliahan di sini, tanya biaya-biaya kuliah di sini, tanya universitas yang cocok buat fakultas ini dan seputar kuliah-kuliah di sini. Kalau misalnya ada yang mau buat habis corona gitu kan, pengen refreshing terus pengen jalan-jalan ke sini, bisa banget kontak di IG-nya ya. IG-nya bisa dikontak di IG-nya. Kebetulan saya juga mengurus travel gitu lor. Bisa lah. Sedikit-sedikit lah, tipis-tipis bawa jamaah buat jalan-jalan di Turki. Yoi kan.
santai aja di sini. Ini asri banget men. Sekarang lagi summer tapi nggak tahu kenapa kok malah hujan gitu loh lor. Jadi ini asri banget men, ini sumpah. Daun-daunnya kan benar-benar hijau, seger di mata gitu, seger banget lor. Yowes, bye.